Hallelujah. So thankful and so grateful that every one of you is here with us today. Saya percaya bahwa di masa-masa ini menjadi masa-masa terpenting di mana kita semua punya pegangan. Di masa-masa sulit seperti ini ada orang yang pegangannya adalah deposito mereka. Ada orang yang pegangannya adalah keahlian mereka. Ada orang yang pegangannya adalah pejabat yang mereka kenal. Tapi saya mau bilang sama saudara, pegangan kita adalah Kristus Yesus sendiri. Di masa-masa dunia diombang-ambingkan, yang kita harus lakukan lebih dari apapun juga adalah bergantung pada Yesus. Bergantung kepada Yesus bukan cuma berkata, Yesus aku percaya. Bergantung kepada Yesus berarti menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita untuk mengikuti apa yang Ia kehendaki. Karena itu hari ini tema saya mungkin simple, tentang bergantung pada Yesus. Cuma terlalu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang terkadang membuat kita tidak melihat apa yang begitu jelas. Coba kita buka Markus pasal yang kelima. Kita lihat dulu dari ayat 22 sampai ayat 24. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ini satu yang saya pelajari, setiap dari kita memerlukan Yesus. Apakah saudara mungkin baru kenal Tuhan? Atau mungkin saudara jemaat di gereja? Atau mungkin saudara pelayan Tuhan di gereja? Bahkan saudara pendeta. Kita semua butuh Yesus pada tingkat yang sama. Apa artinya? Kita butuh Yesus lebih dari apapun juga. Sampai kepala rumah ibadat ketika ia melihat Yesusnya tersungkur di kakinya. Kadang-kadang kita pikir, lah saya kan udah orang pelayanan, kalau ada masalah saya masih bisa breakdown. Kalau ada masalah saya masih menangis di kaki Tuhan, nanti orang lihatnya gimana? Kalau saya ada masalah, saya nggak bisa selesaikan sendiri, tapi saya cuma minta sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nanti orang bilang saya nggak dewasa. Justru saya mau bilang sama saudara, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, itulah yang Tuhan harapkan. Alkitab bahkan berkata demikian. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya ketika kita sedang sukses, kita sedang sukacita, kita sedang diberkati, sedang bersyukur. Tapi ketika kita kehilangan segala sesuatu, ketika kita letih lesu, ketika kita hancur-hancuran, kita juga perlu Tuhan lebih dari apapun juga. Dan jangan malu datang kepada Tuhan. Jangan malu berdoa. Bahkan sekarang orang malu untuk berdoa depan umum, jangan malu. Karena ketika kita perlu Yesus, kita membutuhkan Yesus. Everything else doesn't matter. Coba lihat ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepada yang anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, kenapa kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus dan tersungkur di bawah kaki Yesus? Karena dia punya pengharapan dan iman. Anaknya sakit, hampir mati. And when no one can do anything about it, ketika semua orang udah angkat tangan, ketika semua orang udah menyerah, mestinya apa?
Sebagai seorang bapak mesti dia tinggal sama anaknya sampai anaknya mati. Tapi dia masih punya pengharapan. I will go and seek Jesus. Dia punya pengharapan bahwa Yesus sanggup. Walaupun orang sudah angkat tangan. Walaupun orang sudah tidak sanggup. Walaupun keadaannya sudah hampir mati. Tapi aku percaya Yesus sanggup. Banyak dari kita harus lebih beriman kepada Tuhan dengan cara demikian. Walaupun sekarang situasinya tidak mendukung. Walaupun orang-orang yang biasanya support saya sekarang meninggalkan saya. Walaupun sekarang saya tidak punya pekerjaan. Walaupun sekarang segala sesuatu sepertinya menurun. Tetapi aku percaya, aku berharap bahwa Yesus sanggup memulihkan segala sesuatu. He has faith. And Jesus becomes his hope. Yesus juga harus jadi pengharapan kita ketika kita tidak melihat jalan keluar. Iman kita bukan kepada jalannya, iman kita kepada Kristusnya. Yesus bisa membuat jalan di tempat di mana tidak ada jalan. Yesus bisa menciptakan pintu dan jendela di tempat yang tidak ada pintu yang terlihat. Lihat selanjutnya ayat ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Lalu cerita ini bercerita tentang seorang ibu yang pendarahan 12 tahun. Tapi kita skip, coba kita lihat ke ayat yang 35 sampai 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Yang datang kepada Yairus bukan orang yang dia gak kenal, bukan temannya, tapi keluarganya. Keluarganya datang tidak berkata, anakmu sudah mati. Tapi percayalah, tapi berharaplah. Tapi dia berkata, anakmu sudah mati, jangan susahin Yesus. Jangan cari Tuhan. Jangan sampai ada orang-orang sekitar kita, mau sedekat apapun, mau teman, mau sahabat, bahkan keluarga, yang katakan kepada kita, udahlah, jangan cari Tuhan, ini lu selesainya bukan kayak gitu, lu harus ke bank. Ini selesainya bukan dengan cara kayak gitu. Lu harus bisa sikut ini, sikut itu, lu harus bisa nyogok ini, nyogok itu. Udahlah, jangan andalin Tuhan lagi, jangan cari Tuhan lagi. Jangan sampai kita dengarkan nasihat-nasihat seperti itu. Akan ada orang-orang sekitar kita, bahkan ini keluarganya yang berkata, anakmu mati. Udah jangan usahain guru lagi. Gak perlu, Yesus datang, udah mati kok. Kenapa mereka bisa berkata demikian? Mungkin bukan karena mereka membenci saudara. Tapi mereka tidak dapat melihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Kenapa mereka mungkin berkata demikian? Karena mereka mungkin tidak melihat apa yang engkau bisa melihat dalam iman. Yang mereka lihat adalah, wah, anaknya Yairus mati. Ya udah, what can we do? Apa yang kita bisa buat? Tapi selalu panutan kita bukan pada perkataan orang, tapi perkataan Tuhan. Orang tidak bisa mendikte Tuhan kita. Orang tidak bisa bilang, Yesus tidak sanggup lakukan ini. Yesus tidak bisa lakukan ini. Tidak ada yang sanggup mendikte Yesus kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Lihat respon Yesus terhadap itu apa? Ayat yang 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ada saat-saat kita harus bodoh amat sama apa yang orang bilang. Orang ngomong, Yesus gak menghiraukan. Ada saat-saat kita harus bodoh amat sama apa yang dunia katakan.
Ada saat-saat kita harus bodoh amat atas nasihat orang. Karena kadang-kadang orang nasihatin kita gak sesuai firman Tuhan. Lu ada masalah sama suami lu, ceraiin aja. Lu bisa dapat yang lebih kok. Gue ada kenalan nih, duda juga. Ada saat-saat kita harus tahu untuk bodoh amat. Jangan hiraukan perkataan mereka, jangan dengerin. Yesus adalah teladan agung kita. Dan Yesus aja ngedenger omongan beberapa orang. Dia bisa apa? Menghiraukan tuh, gak mau dengerin, gak peduli. Dan lihat apa yang Yesus katakan kepada kepala rumah ibadat. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Orang mungkin bilang anakmu sudah mati, jangan susahkan guru, tapi Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Jadi ada dua hal di sini. Ada kata orang, kata dunia, ada kata Tuhan. Dunia bilang, wah dunia lagi dilanda ketakutan. Sedang ada pandemi, penyakit. Orang ribuan mati. Akan ada kemiskinan, kriminalitas meningkat. Tapi ada kata Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Di mana rancangan Tuhan buat kita adalah damai sejahtera. Ada perkataan Tuhan di mana Ia akan memberikan kita kelegaan. Nah, yang mana yang kita akan pilih, yang mana yang kita akan dengarkan? Kata-kata dunia, kata-kata manusia, atau kata-kata Tuhan? Karena seringkali kita nggak sadar, kita nggak membedakan antara keduanya. Kita cuma dengar apa yang mainstream katakan. Mainstream bilang ini benar, kita ngikut. Mainstream bilang ini salah, kita ngikut. Tapi standar kita bukan apa yang mainstream katakan, bukan apa yang orang-orang katakan. Standar kita firman, kita beda. Lihat ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi di sekitar Yesus ada ratusan orang. Tapi pengikutnya yang dekat ada 70 orang. Dalam 70 orang itu ada murid-muridnya 12 orang. Di dalam 12 orang itu ada 3 murid yang Yesus kasihi. 3 murid dekat Yesus. Yang Yesus ajak ke gunung di mana ia bertransfigurasi. Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga itu. He has a small circle. Yang dia ajar. Yang dia mentor. Bahkan kepada Yohanes yang dia titipkan ibunya kepada Yohanes. Dan ketiga ini adalah yang ia percaya. Pastikan dalam kehidupan kita ada orang-orang dekat kita yang bisa menopang kerohanian kita. Yang bisa ngerti, yang bisa melihat dalam iman, yang bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Orang-orang yang pegang Alkitab sebagai dasar kehidupannya. Orang-orang yang mempraktekkan firman dalam kehidupannya, yang kehidupannya kita bisa jadikan contoh. Kita perlu orang-orang seperti ini dalam kehidupan kita. Untuk menuntun kita. Untuk membimbing kita, untuk kita berdiskusi ketika kita mau ambil keputusan. Jangan sampai kita cuma anggap, oh Tuhan cuma bicara sama saya doang, gak bicara sama orang lain. Saya cuma percaya suara Tuhan doang. Kalau kita menjadi orang yang berkata, saya cuma percaya suara Tuhan doang. Kita akan menjadi sangat childish, kekanak-kanakan dan tidak terdidik. Harus juga ada hamba-hamba Tuhan sekitar kita, kakak-kakak rohani kita. Teman-teman kita yang dewasa dalam iman. Yang kita bisa ajak diskusi juga. Coba lihat ayat yang 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut,
menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Ayat yang 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tertidur." Nah, orang-orang mengatakan atau meresponi berdasarkan apa yang mereka lihat. Tapi apa yang Tuhan katakan berdasarkan apa yang ia sanggup lakukan. Yang orang-orang lihat adalah apa yang terjadi, apa faktanya, apa kejadiannya. Tetapi yang Tuhan katakan, yang Tuhan lihat berdasarkan apa yang ia sanggup lakukan. Kadang-kadang kita melihat hanya dengan mata manusia, di mana kita berkata keadaannya tapi seperti ini, situasinya seperti ini. Tapi mata kita tidak sanggup melihat, tetapi Tuhan sanggup membuat situasi-situasi saya menjadi seperti ini. Makanya yang orang lihat adalah, oh udah mati anaknya. Tapi Yesus bilang enggak, cuma tertidur. Apa artinya cuma tertidur? Akan bangun lagi. Kadang-kadang kita melihat pernikahan kita, oh pernikahan saya udah mati. Tapi kita lupa di mata Yesus itu cuma tertidur. Kita pikir keadaan keuangan kita, ekonomi kita, oh udah mati. Saya gak akan bisa mulai usaha lagi, saya udah bangkrut. Tetapi di mata Yesus berbeda. Coba lihat ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Gara-gara Yesus bilang kebenaran, mereka ketawa karena mereka gak ngerti. Ah masa iya cuma tidur. Apa yang Yesus lakukan? Maka diusirnya semua orang itu. Saya suka nih. Di mana Yesus adalah pribadi yang tegas. Orang ngetawain Yesus diusir. Makanya pastikan kalau saudara ada sosial media dan sebagainya. Kalau ada orang yang kerjaannya cuma ngomong negatif. Yang tidak percaya kepada visimu. Yang tidak percaya kepada imanmu. Yang tidak percaya kepada semangatmu. Passion yang Tuhan sudah berikan. Usir mereka. Kalau mereka ada di sosial media, blok. Kalau mereka ada di lingkaran pertemanan, jangan dekat-dekat dengan mereka. Karena engkau yang akan menjadi negatif. Saya tahu banyak orang yang berkata, oh lewat saya dia akan diubahkan. Tapi nyatanya dia yang berubah gara-gara dekat sama orang itu. Yang tadinya mulutnya gak kasar, gak jahat. Gara-gara bergaul sama orang yang salah, mulut jadi berubah 180 derajat. Yesus mengusir mereka dengan gampang aja. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lihat ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Jesus can revive only with his words. Yesus bisa membangkitkan hanya dengan firman-Nya. Artinya apa? Kita tadinya mati bagi dosa, tapi karena firman-Nya yang kita terima, kita dihidupkan kembali. Kita tadinya mati karena dosa, tapi karena firman-Nya kita dihidupkan kembali. Kita tadinya disiapkan untuk binasa, tapi karena firman-Nya kita menerima kehidupan kekal. Firman Yesus begitu berkuasa. Jangan cuma kita pikir, oh firman Yesus sanggup mengubah situasi saya, mengubah keadaan ekonomi saya, menyembuhkan tubuh saya. Itu gampang buat Tuhan. Tetapi yang terutama firman Yesus mengubahkan diri kita, hidup kita, cara berpikir kita, cara hidup kita. Itu yang diubahkan oleh firman Yesus. Kalau diri kita saja Tuhan bisa ubahkan, apalagi cuma situasi kita. Apalagi cuma tubuh kita, apalagi cuma keadaan kita, itu gampang sekali buat Tuhan.
Lihat ayat yang 43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Kenapa Yesus bilang jangan berpesan demikian? Karena pada saat itu ada dua alasan. Yang pertama, kalau orang mulai menyebarkan apa yang Yesus perbuat, akan ada banyak orang yang mengerumuni Yesus sampai ia tidak bebas untuk berbicara, melayani dan sebagainya. Yang kedua, dipercaya juga ketika ini tersebar luas, akan ada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Dan ini membuat mereka lebih mencari Yesus untuk membunuhnya. Maka Yesus bilang, jangan seorang pun mengetahui tentang hal itu. Lalu selanjutnya yang 43 berkata, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ketika dibangkitkan, anak itu harus makan. Nah, ini dapat digambarkan sama seperti roh kita. Ketika kita menerima firman, kita percaya Yesus, kita dibangkitkan, tapi kita harus makan. Makanan kita adalah firman. Pastikan setiap saudara yang mengaku orang Kristen, pastikan Alkitab saudara baca setiap hari. Karena ini makanan buat roh kita. Tanpa makanan kita gak akan tahan. Dan bukan cuma karena kita udah terima mujizat, udah lepas tangan, enggak. Anak ini terima mujizat, Yesus bilang apa? Berikan dia makan. Ada petunjuk susulan. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Sekarang kalau kita terima mujizat kesembuhan, apa yang kita harus lakukan? Bersaksi. Bertobat. Melayani Tuhan. Menyerahkan hidup bagi Tuhan dan lain-lain. Ada tanggung jawabnya. Di balik setiap mujizat. Di balik setiap kebaikan Tuhan ada tanggung jawab kita, ada respon kita. Dan ini namanya bergantung pada Yesus. Bukan bergantung pada kebisaan saya. Bukan tergantung pada apa yang saya sanggup lakukan. Tapi apa yang Yesus sanggup lakukan. Apa yang Yesus sanggup lihat. Bukan apa yang saya bisa lihat, tapi apa yang Yesus sanggup. Ini yang harus menjadi pemikiran kita. Ketika kita bergantung pada Yesus, bukan lagi apa yang saya mau, apa yang saya tahu. Tetapi apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan sanggup lakukan. Mari kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala kita. Saya mau bilang sama saudara, untuk Tuhan lakukan mujizat gampang. Untuk Tuhan buka jalan gampang. Yang penting kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan cuma ketika kita ada masalah kita cari Tuhan, tapi kita bergantung penuh kepadanya. Memberikan hidup kita padanya.